Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akhirnya bertemu secara langsung dengan orang tua Brigadir Joshua Huta Barat di ruang persidangan. Permohonan maaf pun diucapkan mantan Jenderal Bintang 2 itu dan istrinya yang duduk sebagai terdakwa. Ferdy Sambo pun tetap mengatakan pembunuhan itu terjadi karena kemarahannya pada Joshua yang telah melecehkan istrinya. Selain Sambo dan Putri, para terdakwa lain juga dipertemukan dengan orang tua Joshua di ruang sidang. Lalu apa saja yang mereka sampaikan di depan majelis hakim? Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih digelar secara maraton di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah sidang putusan sela pekan lalu, majelis hakim menolak eksepsi keempat tersangka, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Pasca eksepsi Sambo CS ditolak, kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kini fokus dalam pembuktian keterangan dari para saksi. Ada momen menarik saat persidangan dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati berlangsung dengan menghadirkan 12 orang saksi, termasuk ayah dan ibu dari Brigadir Yosua Huta Barat. Pertemuan ini merupakan pertama kalinya Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bertemu langsung dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Saat sidang berlangsung, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, sempat meminta Ferdy Sambo untuk membuka masker agar wajahnya bisa terlihat. Itu yang mulia, mohon izin dibuka dulu maskernya biar saya kenal. Ibu Putri, tolong. Silakan saudara terdakwa tolong dibuka. Saya lihat dulu wajahnya. Apakah betul memasukkan foto-foto? Baik, saudara saksi. Tangis ibunda mendiang Yosua Huta Barat juga pecah di dalam persidangan. Ibunda Yosua tak kuasa menceritakan komunikasi terakhirnya dengan sang putra Yosua. Sayangnya hatiku mendengar berita dari anakku almarhum Yosua terbunuh dengan sadisnya di tangan atasannya yang selayaknya melindungi, memberikan keamanan baginya. Bagaimana dia bertugas mengawal bapak dan keluarganya di dalam tugasnya setiap hari. Sangat sakit dan sangat kejamnya bagi seorang ibu melahirkan anaknya. Di akhir persidangan, terdakwa Ferdy Sambo mengucapkan permohonan maafnya kepada ayah dan ibu Brigadir Yosua Huta Barat karena tak bisa mengontrol emosi saat kejadian, sehingga dirinya menembak Yosua hingga tewas. Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian, Terima kasih.
Bapak Ferdi Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami yang membawa duka dan luka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka dan menguatkan hati ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga. Hari Rabu, 2 November kemarin, orang tua Yosua kembali bertemu terdakwa lainnya, yakni Kuat Ma'ruf dan Ricky Richard. Di ruang persidangan, Ibunda Yosua menumpahkan emosinya pada Kuat Ma'ruf yang disebut terlibat menghilangkan nyawa anaknya. Ada apa kamu dengan si Putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si Putri kamu? Sampai kamu mendesak, mengatur si Putri. Ini ingat ya, dicamkan dalam-dalam. Camkan dalam-dalam. Bagaimanapun pintarnya atasanmu itu membuat skenario, Tuhan akan melihat. Kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdi Sambo dan Putri. Hanya di bibir. Pekan lalu, Barada Eliezer juga bertemu dengan kedua orang tua Yosua Huta Barat saat di ruang sidang. Baradae langsung menghampiri ayah dan ibunda Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Richard berlutut di hadapan ibu Brigadir Yosua, sementara ayah Brigadir Yosua lalu mengelus kepala Baradae. Richard Eliezer pun berjanji akan berkata jujur serta mengungkap semua fakta di persidangan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur. Saya akan membela untuk terakhir kalinya. Saya akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana terhadap keterangan saksi tadi, apakah benar semua? Mohon izin ya mulia. Untuk keterangan saksi sudah benar semua. Benar semua saksi ya. Pemirsa, satu persatu saksi dan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua diuji keterangannya di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu saksi, yakni Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, menjadi sorotan serta viral di jagat maya. Susi dianggap memberikan kesaksian settingan alias bohong dalam sidang dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Lalu bagaimana majelis hakim menguji kesaksian orang dekat keluarga Ferdi Sambo itu? Mana yang betul, cerita saudara atau cerita di BAP? Yang bohong yang mana? Yang di BAP atau yang saat ini? Ya, soalnya Om Kuat saya untuk apa itu? Di BAP bohong. Tidak bohong lagi, apa pikirannya lagi? Enggak, saat ini pun juga pikiran saudara kacau.
Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua tengah bergulir di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Satu persatu saksi dihadirkan untuk diuji keterangannya di depan meja hijau. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang bernama Susi menjadi satu di antara belasan saksi. Hari Senin, 31 Oktober lalu, Susi hadir sebagai saksi dengan terdakwa Barada Richard Eliezer atau Barada E. Dalam sidang yang digelar terbuka itu, Susi menjadi sorotan karena pernyataan-pernyataannya. Di BAP itu saudara mengatakan, kemudian sekitar pukul 22 WIB, Ibu Putri, saya, Richard, Kuat, dan Nofriansyah Yosua Huta Barat sedang berkumpul di ruang keluarga. Artinya ada di situ. Ada pas mau mengangkat itu kan ada. Kan ibu belum sempat diangkat. Ini saudara mengatakan setelah kami melihat saudara Nofriansyah Yosua Huta Barat mengangkat badan Ibu Putri Chandrawati, Kuat dan Richard serta saya kaget. Kemudian Richard, terdakwa saat ini, mengatakan, jangan gitulah bang. Kuat bilang, Yos, jangan gitu, itu kan ibu, bukan orang lain. Lalu setelah itu saya melihat Ibu Putri Chandrawati diturunkan oleh saudara Nofriansyah Yosua Huta Barat dan ibu langsung pergi menuju lantai 2 rumah di Magelang. Lebih lanjut lagi, hakim juga menguji keterangan Susi tentang peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesaksiannya, Susi menyebut saat itu, tanggal 7 Juli 2022, Putri Chandrawati terjatuh di kamar mandi. Ia mengetahui setelah diberitahu oleh Kuat Makhluk. Menurut Susi, istri majikannya itu sudah dalam keadaan tergeletak dengan kaki dingin. Hakim pun meminta Putri memperagakan peristiwa tersebut. Kalau dia duduk, kapan saudara pegang kakinya kalau saudara bisa ngomong dingin? Coba saudara praktekkan, gimana? Anggaplah saudara Putri terduduk di depan meja jaksa. Coba saudara praktekkan, sekarang lepas mic-nya. Nah, coba saudara praktekkan. Oke, saudara masuk kamar. Ntar dulu, itu anggaplah dia nyender di meja jaksa itu. Saudara masuk dari sana, dari kursi merah itu. Coba saudara masuk. Lepas tasmu dulu supaya nggak kebingungan. Nah, terus saudara ngeliat di situ. Terus apa yang saudara lakukan? Coba lihat. Oke. Putri duduk. Tergeletak tuh tidur atau duduk? Apa yang dia kenakan? Bajunya? Kaos. Kaos. Terus? Kaos lengan pendek. Bawahannya pakai apa? Bawahannya saya lupa. Tadi nyebut kaos cepet banget. Bawahannya lupa. Hah? Tapi bisa raba-raba kaki, kan lucu. Ya, hakim tak henti mencecar habis-habisan asisten rumah tangga Ferdi Sambo itu karena dianggap tidak konsisten dalam memberikan keterangan. Hakim bahkan menganggap Susi telah berbohong. Terjebak sendiri kan saudara. Ini di BAP nih. Makanya mana yang bohong? Saudara di BAP atau saat ini saudara bohong? Benarkah Susi yang berstatus sebagai saksi telah memberikan keterangan bohong terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Jika seseorang memberikan keterangan di depan sidang, di ayat 1-nya, di bawah sumpah, kemudian dia berbohong, maka diancam dengan pidana 7 tahun penjara.
Asisten rumah tangga Ferdi Sambo bernama Susi semestinya bisa menjadi saksi penting peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua. Namun, keterangan Susi justru menimbulkan dugaan miring hingga menjadi sorotan publik. Hakim mencecar keterangan Susi, bahkan berkali-kali menudingnya telah berbohong. Benarkah Susi telah memberikan keterangan bohong? Lalu apa implikasinya? Mulai dari peristiwa dugaan pelecehan di Magelang hingga keterangan Susi lainnya soal Ferdi Sambo. Yang bohongnya. Banyak yang bohong. Tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar yang mulia. Dan itu memang saya lihat. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah Bang. Mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar. Saya tidak berkata seperti itu. Dari saudara saksi mengatakan bahwa Pak Efes sering disaguling. Dan saudara saksi sering menyediakan sarapan pagi untuk saudara Efes. Ya, karena sesuai faktanya saudara Efes ini lebih sering di kediaman di Bangka. Untuk Sabtu Minggu saja baru balik ke Saguling. Tak hanya keberatan dan menolak keterangan Susi sebagai saksi, kuasa hukum Baradae juga meminta majelis hakim menjerat Susi dengan pasal pidana. Mereka menganggap asisten rumah tangga Ferdi Sambo itu telah melakukan kebohongan di persidangan. Saudara saksi tahu nggak, saksi saudara ini bisa memberatkan Richard. Izin majelis, ini kan terkait aturan main di persidangan sesuai pasal 3 KUHP. Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 242 KUHP 7 tahun. Mohon dicatat. Ya, terima kasih majelis. Nanti kami pertimbangkan. Silakan. Saya dari tadi perhatiin majelis saja sama jaksa kamu bohongin, apalagi kami penasihat hukum. Ya, Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, dihadirkan untuk menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa Baradae. Dalam persidangan pada hari Senin 31 Oktober lalu, Susi kerap mengatakan tidak tahu. Keterangan yang disampaikannya juga dinilai oleh hakim kerap tak konsisten, bahkan dituding berbohong. Lantas, apa implikasi hukumnya jika seorang saksi seperti Susi terbukti melakukan kebohongan? Jika dia berbohong, maka pasal 242 KUHP itu mengancam pidana kepada dia. Jika seseorang memberikan keterangan di depan sidang, di ayat satunya, di bawah sumpah, kemudian dia berbohong, maka diancam dengan pidana 7 tahun penjara. Tapi ada ayat 2, apabila keterangannya tersebut, yang berbohong tersebut, yang di bawah sumpah tersebut, dalam perkara pidana merugikan terdakwa atau tersangka, maka diancam lebih tinggi, bukan 7 tahun tapi 9 tahun penjara.